dari haji. Au abdan, atau dia seorang hamba. Au haidon, atau dia orang yang haid. Yang kedua, sihhatul mubasyarati, yakni tingkatan yang kedua sahnya al-mubasyarah, yakni haji yang dilakukan secara langsung. Artinya orang itu yang melangsungkan mengerjakan ibadah haji. Kalau dilihat dari sah hajinya, maka cukup memenuhi syarat Islam saja. Tetapi kalau seandainya dia mau pergi sendiri untuk menunaikan ibadah haji dan langsung dia kerjakan amalan itu, maka harus memenuhi syarat-syarat. Apa ini? Wahya antasihu minhu mubasyaratu amalil hajj. Dan tingkatan yang kedua ini antasihu, bahwa sah ya, minhu darinya mubasyaratu amalil haji, yakni langsung melakukan amalan-amalan haji. Apa saja bentuk amalan haji itu? Min tawafin, berbentuk tawaf, au ghairihi, atau selainnya, baik itu ihram, tawaf, tahallul, sa'i, dan seterusnya, wukuf. Maka dia harus memenuhi dua syarat al-Islam, bisyartin, dengan syarat al-Islami, dia harus Islam, wa tamyizi, dan dia juga harus tamyiz, artinya bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Artinya dia sudah memiliki ilmu tamyiz kalau dia mau menjalankan haji itu dengan langsung dia sendiri ya. Kalau masih anak-anak tentu dia tidak bisa. Kalau dia gila jelas apalagi ya. Maka di samping dia Islam harus juga tamyiz kalau dia mau sah hajinya mubasyarah, langsung dia kerjakan sendiri. Terus yang tingkatan yang ketiga sihatun nazri, sahnya dari sisi haji nazar ya. Kalau dia sudah bernazar haji, untuk bisa sah hajinya maka harus memenuhi syarat lagi, wahia, dan yaitu ayyasiha minhun nazru, bahwa sah ya, haji nazar itu iza nazarul hajja, apabila dia menazarkan haji, wa syurutuha, dan syaratnya salah satu 3. Jadi tingkatan haji ini tergantung syarat yang dibutuhkan. Kalau tingkatan yang pertama syaratnya cukup 1 Islam ya, maka sah hajinya secara mutlak. Terus yang kedua, jika dia mau lakukan hajinya itu secara langsung, mengerjakan amalan haji sendiri ya, maka untuk bisa sah ada 2 syarat, Islam ditambah tamyiz. Nah, seandainya dia pernah bernazar, kalau saya begini-begini saya mau haji, maka dia sudah bernazar untuk menjalankan haji. Nah, ketika dia bernazar, maka ada 3 syarat di situ supaya sah haji nazarnya itu. Yang pertama al-Islamu, dia harus Islam. Yang kedua at-tamyiz, dan yang ketiga al-bulugh, harus balik. Ketika ada orang atau anak kecil belum balik, dia bernazar, tidak sah haji nazarnya. Itulah. Yang keempat al-wuqu'u an hajjatil Islam, yakni kondisi ya, atau jatuh dari hajjatil Islam, haji Islam. Ini istilah sahnya haji Islam. Wahwa ayasquto anhu fardul haji, bahwa gugur anhu daripadanya fardul haji, fardunya haji, bisurutin, dengan surut, dengan syarat arba'in yang 4, al-Islamu Islam, wa tamyizu tamyiz,
wal bulugu balik, wal hurriyatu dan merdeka. Jadi kita ini sudah termasuk sebenarnya ya. Islam, tamyiz, terus balik, hurriyah, kita semua merdeka. Maka secara tingkatan haji kita masuk di yang keempat ini ya. Jadi naik haji untuk syiar Islam. Nah yang kelima al-wujubu. Maka hukum haji ini yang tingkatan yang kelima adalah wajib. Ay yajibu alaihil haju, wajib atasnya haji bisurutin khamsatin, dengan syarat 5 ya, ada 5 syarat. Al-islamu Islam, wa tamyizu tamyiz, wal bulugu balik, wal hurriyatu merdeka, wal istita'atu, dan yang kelima adalah istita'ah, mampu. Nah berarti orang yang sudah mampu maka dia sudah dihukumi wajib. Tetapi ada juga orang muslim tapi tidak memenuhi syarat istita'ah, tidak mampu, maka dia masuk tingkatan yang keempat itu, al-wuqu'u an hajatil Islam. Nah, yang dimaksud istita'ah itu apa ini? Syarat. Surutul istita'ati sitatun. Syarat-syarat disebut mampu. Jadi orang yang menunaikan haji harus istita'ah, harus mampu. Nah, apa syarat-syarat seorang itu disebut mampu? Nah, sitatun ada 6. Al-awwalu wujuduz zadi. Adanya bekal. Tentu bekal mulai dari perjalanan sampai sepulangnya. Nah, inilah luar biasanya Islam ya. Untuk bisa berangkat pergi haji karena perjalanan jauh, berat, luar biasa, adanya bekal ini harus sebagai syarat. Karena supaya nanti tidak terjadi kemudaratan pada dirinya. Dia mau pergi haji walaupun ibadah ini hajinya luar biasa, tapi tidak ada bekal, ntar dia sakit, ntar dia gitu. Wa aw'iyatihi. Begitu juga ada aw'iyatihi, peralatan, perlengkapan, kebutuhan. Apa yang dipakai, dibutuhkan, alat, segala macam keperluan selama menunaikan haji harus ada. Wa nafaqatiz zahabi wal iyabi. Dan juga syarat mampu itu ya, adanya nafkah, adanya biaya. Az-zahabi selama dia pergi, wal iyabi selama dia pulang. Artinya pulang perginya ada dananya, ada uangnya, ada bekalnya. Wa nafaqati may ya'uluhu muddata safarihi. Dan juga ada nafkah ya, terhadap keluarga yang dia tinggalkan selama safarnya. Ketika orang haji 1 bulan misalkan, maka untuk dia tinggalkan nafkah untuk keluarganya cukup. Wa kaunu zalika kullihi, dan adalah yang demikian itu kullihi ya, semuanya. Mulai dari pembiayaan bekalnya, peralatannya, biaya pulang perginya, terus biaya keluarga yang ditinggalkan. Fadilan anduyunihi, yakni melebihi anduyunihi dari hutangnya. Jumlah-jumlahan total ibadah hajinya anggap 100 juta. Nah, biayanya itu melebihi dari hutangnya. Hutangnya 10 juta. Nah, ini hutangnya 1 miliar. Ya. Tetapi biaya hajinya 100. Wah. Berarti luan hutang janabihah. Nah, ini jika lebih banyak biayanya ini daripada hutang. Nah, tapi seandainya hutangnya baik tapi dia mampu ya, tidak masalah. Wa an maskanin ya, begitu juga adanya maskan, artinya tempat tinggal ya, biaya-biaya segala macam, rumah, sewa rumah, seandainya dia nyewa rumah ada biaya segala macam.
wa khadimin, ya. Dan juga orang yang menjadi khodamnya, ya, pembantunya. Yahtaju ilaih, yang dia butuh kepada. Artinya dia punya pembantu, punya tanggung jawab kepada orang yang dia biayai, ya, maka harus juga dia berikan nafkah. Nah, itu syarat yang pertama, disebut mampu, ya. Yang kedua, amnut torik. Syarat dikatakan mampu, ya, amnut torik, aman di jalan, tidak ada hambatan, tidak ada peperangan, jadi selama perjalanan aman. Yang ketiga, wujudul ma'i wazadi, adanya air, wazadi dan bekal, ya. Fil mawadi'i al mu'tadi, pada tempat-tempat yang terbiasa, ya, yang biasa. Fit toriki, di jalan, bisa mani mislih, dengan harga standar. Maksudnya ketika kita melakukan perjalanan haji itu, nah, selama perjalanan terdapat di situ, di sekitar tempat-tempat yang memang biasa untuk kita berhenti atau untuk mencari makanan, ya, air, segala macam keperluan, dengan harga yang standar. Artinya dia mampu membeli pembiayaan itu, bekal-bekal di jalan itu. Yang keempat, ayas buta alal markubi, bahwa dia tetap, ya, alal markubi, yakni di atas kendaraan, bila dororin syadidin, dengan ketiadaan mudarat yang sangat. Artinya selama perjalanan itu tidak sampai kendaraan yang dia tumpangi menimbulkan mudarat baginya. Yang kelima, imkanus sayd, memungkinkan perjalanan haji. Ketika dia berangkat menunaikan ibadah haji, kan ini terikat waktu, ya. Jadi ketika dia berangkat menuju haji ini, ada kemungkinan waktu untuk bisa dia dapatkan haji itu. Misalkan sekarang terhitung haji ini kan mulai kita di tanggal 9 lah misalnya. Nah, tapi kita berangkat dari Indonesia, anggaplah tanggal 7. Nah, kira-kira bisa nyampe tidak? Nah, kalau memungkinkan, nah, maka memenuhi syarat. Bi ayyabqa minal waqti, dengan bahwasanya tersisa, nah, minal waqti, dari waktu, ma yumkinu, apa yang memungkinkan, fihi, padanya, asairu, perjalanan, wal wusulu ilal masyairi, dan sampai kepada tempat-tempat pelaksanaan haji, masyair, tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji. Jadi kalau memungkinkan waktu cukup dalam perjalanan, ya, maka sudah memenuhi syarat. Yang keenam, wujudu markubin, adanya kendaraan, adanya fasilitas transportasi, yaliku, yang layak, bihi, dengannya, ay ar-rahilah, yakni bis, kendaraan, ya. Nah, jadi kendaraan yang kita tumpangi ini ada dan layak. Kalau zaman sekarang ini semua sudah layak. Yang penting mampu pembiayaan, mampu fisiknya, jasadnya, ya. Masalah fasilitas semua lengkap sekarang. Mau pesawat kelas VIP, kelas ekonomi, lengkap. Qala sahibu Safatiz Zubat, wa innama yalzamu hurran muslima kallifa za istita'atin likulli ma yahtaju min ma'kulin aw masrubin ila ruju'ihi wa min markubi. Wa innama, dan hanya saja, yalzamu, wajib, haji itu hurron, merdeka, muslima, muslim,
kullifa dia harus mukallaf. Za istita'atin yang mampu. Likul lima yahtaju terhadap bagi setiap perkara yang dia butuhkan. Mampu pada setiap yang dia inginkan, butuhkan, min makulin, baik berupa makanan, au masrubin atau minuman, ila ruju'ihi sampai kembalinya, wa min markubin dan juga cukup ataupun ada kendaraan la qabihi yang layak kendaraan itu, bisyarti amnit turuk. Di samping itu juga syarat yang selanjutnya harus aman di jalan. Wa yumkinul masiru dan memungkinkan perjalanan fi waktin baki, ya, pada waktu yang tersisa. Wa yuzadu dan ditambah syartun satu syarat fi hakil mar'ati pada perempuan. Seandainya perempuan ada tambahan satu syarat lagi. Wa huwa wujudus syariki, adanya orang yang menyertai. Kalau perempuan ditambah syarat harus ada orang yang menyertainya, menemaninya. Siapa itu? Min zaujin, bisa dari suaminya, au mahromin atau mahramnya, entah kakaknya, adiknya, atau pamannya, atau bibinya, atau apa, yang penting dari mahram. Au niswatin sikotin, atau dari perempuan yang dipercaya, temannya atau kelompok hajinya, ya, yang memang satu kampung dan terpercaya, sama-sama perempuan, ya, tidak masalah. Wa anwa'ul istita'ati, macam-macam istita'ah, macam-macam mampu. Isnani ada dua, mampu dibagi dua. Yang pertama istita'atun bin nafsi, mampu dengan dirinya sendiri. Maksudnya al istita'atu bin nafsi, mampu dengan dirinya sendiri, ya. Artinya dia lakukan ibadah haji itu dengan dirinya sendiri. Au biman yusa'iduhu, atau, ya, proses hajinya itu, ya, dibantu oleh orang yang membantunya. Artinya dia dibantu, ya, fi mubasyarati amalil haji, di dalam menjalankan atau di dalam langsung mengamalkan amalan-amalan haji. Maksudnya dia minta bantuan, ya, untuk melakukan ibadah haji. Memang dia yang lakukan langsung ibadah haji, tapi ada dia minta bantuan ke orang lain. Fayastajiru, maka dia menyewa rojulan akan laki-laki, seorang laki-laki, yakuduhu, yang menuntunnya, ilal masyairi, kepada tempat-tempat pelaksanaan haji. Ingkana a'ma, jikalau dia buta. Kalau dia buta tentu tidak mungkin dia bisa melakukan ibadah hajinya dengan sendirian. Memang dia lakukan sendiri amalan haji itu tanpa orang lain yang menjalankan, tapi bantuan orang lain, dituntun. Nah, jikalau dia buta, atau seandainya tidak buta, walam yajid, dia tidak temukan, ya, man yuti'uhu, orang yang melayaninya, ka ibnihi, seperti anaknya, au